Video ini tentang analisa fundamental BBCA dilihat dari keuangannya 4 tahun terakhir. Video ini juga tentang kisaran harga wajarnya BBCA dihitung dari proyeksi dividen tahun 2023. Karena video ini bakalan panjang, daripada kelupaan, boleh di-subscribe dulu channelnya dan di-like videonya. Setelah nonton sampai habis, kalau ternyata bagi Anda videonya nggak ada manfaatnya sedikit pun, Anda boleh tarik lagi subscribe dan like-nya. Cukup adil? Oke, saya tunggu subscribe dan like dari Anda selama 3 detik ke depan. 1, 2, 3. Oke. BBCA. Ekuitas 4 tahun terakhir terbesar. Nih ya, ekuitas nih 221 triliun. 2019 174 triliun, 2020 184 triliun, 2021 202 triliun, dan di 2022 221 triliun. Lalu juga dari tahun ke tahun naik. Jadi ekuitas aman. 4 tahun terakhir terbesar sekarang. Laba ya juga nggak jauh beda. Laba sekarang terbesar selama 4 tahun terakhir. Ya, 40 triliun. 2019 labanya cuma 28 triliun. 2020 turun ya, pandemi wajar 27 triliun. 2021 31 triliun, 2022 40 triliun. Dan naik selama 2 tahun terakhir. Ini naik 16%, ini naik 30%. Jadi tentang analisa fundamental BBCA, detik ini nih udah selesai. Fundamentalnya BBCA mewah. Titik. Karena fundamentalnya mewah, langsung bisa bikin kesimpulan bahwa BBCA like invest? Jawabannya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena gini, saham yang mau diinvest, idealnya harus memenuhi 3 faktor. Faktor pertama, fundamentalnya mewah. Faktor kedua, valuasinya murah. Faktor ketiga, prospeknya cerah. Oke, fundamentalnya BBCA mewah, oke. Tapi apakah valuasinya murah? Apakah prospeknya masih cerah? Belum tentu. Dan 2 faktor yang akan jadi pembahasan kita dari sekarang sampai video ini selesai, soal valuasi dan soal prospek. Ngomong-ngomong, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Saya kasih status layak invest karena bagi saya 3 faktor pentingnya semuanya terpenuhi. Ya. Bocoran 3 sahamnya bisa diakses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Oke, sekarang kita masuk ke valuasi. Ngomongin valuasi itu akan ngebahas dividen. Kenapa dividen? Karena sudut pandang yang saya pakai dalam menganalisa, ya kayak yang tadi saya bilang di awal video, itu saya menggunakan proyeksi dividen di tahun 2023 ini. Ya. Dividen, kalau dikeorangin ya, kalau dikeorangin dividen itu kayak topik sedekah gitu. Ya. Kalau di kemanusia ini, ekuitas itu kayak jumlah uang dia di rekening. Ya. Laba itu kayak gajiannya seseorang. Dan dividen kayak topik sedekah. Ya. Orang hartanya, uang di rekeningnya sebanyak apapun, ya, gajinya atau keuntungan bisnisnya sebanyak apapun, tapi kalau nggak bermanfaat buat orang sekitar, percuma. Nah, saham, ekuitasnya membesar sebesar apapun, labanya meningkat setinggi apapun, tapi kalau dia nggak bagi-bagi dividen kepada para investornya, itu percuma. Nah, pendapat tadi tuh, pendapat yang bahwa saham percuma nih, ekuitas gede, laba meningkat kalau nggak bagi dividen, itu dipercaya oleh sebagian investor di bursa saham. Ada yang percaya, ada yang enggak. Nah, saya sendiri, saya pribadi, termasuk yang memegang erat pendapat tersebut. Oke, jadi perhitungan saya akan menggunakan perhitungan kepercayaan saya, yaitu dividen itu penting. Yaitu dividen yang ditolak ukur saya dalam mengevaluasi suatu saham, gitu ya. Oke. Di dividen ada 3 istilah, EPS, DPS, dan DPR. EPS gampangnya itu adalah keuntungan, ya, total keuntungan dia gitu gampangnya. DPS yang akhirnya diterima investor dari total yang dia udah dapetin. Oke. Nah, DPR itu rasionya. Jadi contoh nih, ini contoh ya. Contoh BBCA misalkan EPS-nya
100 gitu ya. Terus DPS-nya 70. Nah, itu berarti DPR-nya 70%. Kenapa 70%? Karena 70 itu adalah 70%-nya dari 100. Oke. Nah, di 2019 DPR dia itu 48%. Ya. Karena dia punya keuntungan 1159, dia bagiin ke investornya 555. 555 itu 48%-nya dari 1159. Oke. Di 2020 padahal dia labanya turun nih 5%, laba per tahunnya. Dia tetap bagiin dividen. Ya, DPR-nya 49%. Di 2021 ya, pas labanya naik 16%, dia DPR dividennya meningkat. Nah, ini kan 48, 49, ini pas lagi labanya meningkat, DPR-nya juga meningkat 56%. Nah, sekarang pertanyaannya DPR 2022 berapa nih? Gitu ya. Nah, di sini untuk menebak DPR BBCA berapa di tahun 2022 ini ya. Saya bikin 3 perkiraan. Perkiraan pertama, perkiraan pesimis. Saya masukin 48%. Ya, karena setidaknya selama 3 tahun terakhir ada nih dia bagiin 48% DPR-nya tuh ada. Ya, jadi 48% saya masukin pesimis karena ini paling kecil. Ya. Terus confident tuh maksudnya percaya dirinya saya kalau harus nebak, saya nebak di 56%. Kenapa? 56% itu dia bagi 56% ketika laba dia naik 16%. Lah, sekarang labanya naik 30%. Berarti secara logika di atas 56% dong. Tapi kalaupun nggak di atas 56%, setidaknya 56% lah. Nah, jadi 56% itu saya jadiin prediksi confident. Lalu prediksi DPR untuk yang optimis itu ada di 70%. Ya, hitung-hitungannya pas lagi dia minus, dia DPR-nya 49. Pas lagi dia labanya naik 16%, dia DPR-nya 56. Sekarang labanya naik 30%, 2 kali lipat ya. Nyaris 2 kali lipat. Ya, mungkin ini naik ke 70%. Gitu ya. Jadi DPR di 2022 ya, DPR untuk 2022 itu saya ada 3 tebakan. Yang mana yang saya akan pakai? Saya akan pakai 56%. Karena saya bilang tadi, 56% adalah confidence-nya saya. Percaya dirinya saya, nebaknya di angka 56%. Begitu saya pencet enter, akan keluar nih kisaran murah, wajar, dan mahalnya BBCA. Oke, udah keluar ya. Berarti murahnya BBCA ada di 1.500. Wajarnya ada di 2.200 dan mahalnya ada di 3.038. Oke. Nah, sampai sini mungkin Anda ada yang berpikir, ya elah Min, lu ngitung gitu amat, ya kali BBCA turun sampai 1.500. Gini, seperti yang tadi saya bilang, faktor sebelum invest di suatu saham ada 3 faktor, ya kan? Ada faktor fundamental, faktor valuasi, faktor prospek. Faktor fundamental kita tinggal ngolah data keuangan. Kebetulan Excel-nya saya seperti ini kebetulan. Tapi datanya yang kita download itu sama. Jadi untuk fundamental nggak ada perdebatan. Nah, soal ngevaluasi nih, yang setiap orang tuh beda-beda, setiap investor beda-beda gitu ya. Kalau trader nganalisa marketnya beda, investor juga beda-beda gitu. Nggak karena jadi investor berarti satu jurus, satu otak gitu dalam memvaluasi, nggak juga gitu. Investor macam-macam gitu. Nah, kalau saya pribadi cara nganalisanya kayak gini gitu ya. Jadi kalau dikesayain pribadi, maka BBCA ini ya nggak layak beli. Kenapa? Karena harga mahalnya aja ada 3.000. Nah, sekarang dia udah 8.700, udah kelewat 65%. Gitu ya. Tapi kalau Anda mau menganalisa, melihat BBCA dari sudut pandang, ini kan perbankan, nggak ada resikonya, terus kan selalu growth, ya terserah Anda. Berarti Anda memandang BBCA dari sudut pandang growth, dari sudut pandang tiap tahun bakal naik gitu, dan nggak apa-apa gitu. Dan saya mau ngasih tahu hitungan ini yang Anda lihat sekarang ya, murah, wajar, mahalnya, ini udah memperhitungkan BCA yang udah bagiin 35% interim. Jadi dividen tuh ada yang sekali setahun itu normal, ada yang 2 kali setahun, ada yang 3 kali setahun, ada yang 4 kali setahun. Nah, ini 4 tahun udah kerajinan banget dah.
ada yang nggak bagiin. Ini kalau yang nggak bagiin ya itu yang kalau tiba-tiba nyangkut bingung ya kan. Biasanya trader tuh kan nggak peduli sahamnya bagi dividen apa enggak, pokoknya masuk aja. Nah giliran nyangkut bingung nih mau cut loss apa mau hold, nggak jelas gitu kan. Nah kalau yang bagi dividen jelas, setidaknya senyangkut-nyangkutnya kalau ada dividen masih dapat dari dividen gitu kan. Itu ngomongin kasarnya gitu ya. Tadi lagi ngomongin apa sih? Oh ya, dividen. Nah, BBCA ini perhitungan sekarang udah ngitung dari BBCA yang udah bagiin 35. Kalau ininya nggak mau dihitung, misalkan Anda katakanlah, Amin, saya megangnya bakal lama kok, 10 sampai 2 tahun, 1 sampai 2 tahun ke depan kok, Min. Oke, ya udah, 35-nya nggak usah dihitung ya, 35-nya nggak usah dihitung. 35-nya nggak usah dihitung. Kalau 35-nya nggak usah dihitung, maka murahnya ada di 1.800, wajarnya di 2.800, mahalnya di 3.700. Tetap aja hitungannya udah kelewat mahal. Ya, kalau pakai hitungan dividen. Kalau hitungan growth dan segala macam silahkan. Nah, terus mungkin Anda pengen nanya lagi, Min, kalau Anda cuman ngitung buat setahun ke depan untuk saham sekelas BBCA mah itu terlalu pendek, Min. Saya rela kok, Min, megang ngehold setahun 2 tahun ke depan. Bisa kasih nggak analisanya? Atau resiko-resikonya deh kalau saya maksa masuk nih di BBCA karena saya udah seneng banget, saya udah kagum sama BBCA. Bisa ada hitung-hitungan nggak, Min? Oke, saya ada hitung-hitungannya. Tapi lagi-lagi dari sudut pandang dividen ya. Dan saya kasih hitung-hitungannya adalah ngomongin resikonya. Oke, jadi bukan ngomongin potensinya, karena kalau potensinya kalau dihadapin ke saya itu udah nggak layak beli karena udah 57% lebih mahal dari valuasinya. Tapi sebelum ngomongin ke resiko, saya mau ngasih tahu historinya BBCA dulu nih. Histori BBCA itu 2001 bagi dividen, 2002 bagi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke. Jadi secara histori BBCA nggak pernah bolong ya. Ibarat gigi ya, nggak ada yang bolong, nggak ada yang cacat, nggak ada yang bolong ya. Nah BBCA ini dari dividen nggak ada yang bolong. Jadi ya meskipun nggak 100% pasti, tapi kita bisa yakin 2022 BBCA akan bagi dividen. Oke. Nah dari kerutinan di BBCA bagi dividen, saya bisa agak memproyeksi untuk 2 tahun ke depan ya, lebih lama nih. Kan kalau ini hitung-hitungan setahun nih. Yang udah lihat sekarang murah, wajar, mahalnya. Nah ini saya mau ngasih tahu hitungan buat 2 tahun ke depan. Kalau Anda memang dari awal udah kesengsem sama BCA dan begitu dengan analisa ini nggak percaya dengan betapa kecilnya analisanya, tapi Anda pengen beli, nah saya akan kasih hitung-hitungannya. Versi 2 tahun dan versi resikonya kira-kira apa gitu ya. Oke. Di 2023 kita harus nebak nih, kita nebak berapa kenaikan ekuitas per tahunnya. Oke, kita lihat. 2019 ke 2020 naik 6%. Oke. 20 ke 21 naik 10%. Ya. 21 ke 22 naik 9%. Nah, sekarang 22 ke 23 ya, 2022 ke 2023 berapa nih? Saya pakai rata-rata aja. Ini ada rata-rata 8,3 karena di atas 9% saya yakinnya di atas 9% sih, bahkan di atas 10% kayaknya kalau ditanya ke saya yakinnya. Karena kenapa? Karena suku bunga sekarang lagi tinggi ya. Ini terkait ngomongin prospek ya. Suku bunga lagi tinggi. Jadi tahun depan kemungkinan di atas 9% atau di atas 10%. Tapi saya pakai aja rata-rata. Oke, 8,3. Oke. Terus ya. Book value selama 4 tahun terakhir ya. Book value tuh berapa harga yang akhirnya dihargai sama masyarakat gitu saham ini gitu ya. Berapa kali lipat gitu ya. Nah selama 4 tahun terakhir rata-ratanya ada di 4,7. Ini rata-rata tahunan loh ya. Rata-rata tahunan. Bukan harian, bukan mingguan, bukan bulanan. Rata-rata tahunan. Dari 2019 sampai 2022 ya. Kalau PBV-nya tambahin semuanya, terus dibagi 4, itu maka rata-ratanya 4,17. Berarti kita bisa kita prediksi mungkin di 2023 ya akan berkisar di 4,17 juga. Jadi di sini saya masukin 4,17.
Udah ya. Ekuitas udah, book value udah, sekarang laba. Laba berapa? Di sini turun 5%, itu pas pandemi, wajar. 2021 naik 16, 2022 naik 30%. Sekarang suruh nebak 2022 ke 2023 berapa? Kalau nanya saya, yakinnya di atas 30%. Yakinnya. Kenapa? Karena suku bunga tinggi ya, tadi terkait prospek. Tapi kalau nulis di atas 30%, atau setidaknya 30%, mungkin terlalu percaya diri gitu. Jadi saya pakai rata-rata aja. Kalau kenyataannya di atas 30% atau 30%, kita udah alhamdulillah, karena hitungan kita udah di bawah itu ya. Saya masukin 23%. Oke. Nah, sekarang DPR. Nah, DPR-nya saya pakai 56% lagi ya. Katakanlah sama kayak di 2022. Jadi 56% lagi. Dah. Nah, kalau udah di enter kayak gini kelihatan nih. Oke. Jadi, ya, ini fokus ke sini ya, ke bagian sini. Jadi, misalkan Anda beli BBCA di harga sekarang nih, ya, 8.700 nih. Di harga 8.700. Dengan niat ngehold setidaknya 2 tahun ke depan, ya. Sampai 2023 akhir, berarti sekitar 2024-an awal atau sampai tengah gitu ya. Niatnya udah megang selama 2 tahun gitu ya. Itu resikonya BBCA seturun-turunnya nih ya, bukan suatu saat turun, bukan, seturun-turunnya ini dilihat dari apa? Dilihat dari jangka waktu setahun ini dilihat dari mana parameternya? Dari yang tadi PBV 4,17 ya. 4,17 ini dari mana? Dari rata-rata selama 4 tahun terakhir. Oke. Balik, kalau Anda megang BBCA, beli BBCA di harga 8.700 dan berniat ngehold selama 2 tahun ke depan, maka resiko seturun-turunnya harga BBCA ya, itu Anda loss 5,99%. Ya. Ini resiko hold 2 tahun separah-parahnya. Ya. Tapi kalaupun Anda ngehold selama 2 tahun ya, itu Anda dari dividennya aja Anda udah dapat 4,79. Ya, jadi kalau ini dikurangin berapa tuh? 51. Ya, resikonya Anda cuman minus 1,2%. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda terima nggak bisa jadi Anda minus 1,2%? Kalau Anda terima, ya udah, go ahead, beli aja BBCA. Toh, secara sejarah emang dia rata-ratanya PBV-nya 4,7 gitu. Jadi seturun-turunnya BBCA itu turunnya akan 8.179. Turun ke sini nih secara tahunan loh ya, bukan kayak nanti entah di 2023 atau 2024 awal tiba-tiba sempat turun ke 7.000 misalnya gitu ya. Bukan itu prediksinya. Jadi prediksi secara tahunan seturun-turunnya tuh BBCA ada di 8.100. Gitu. Ya, jadi Anda beli 8.700, separah-parahnya turunnya ya di 8.100 secara kacamata tahunan gitu ya, atau minus 5,99%. Tapi itu dapat dividen 4,79% kalau ngehold 2 tahun. Atau kalau dikesimpulin lagi, seresiko-resikonya minus 1,2% karena resikonya 5,99, dapat dividennya 4,79. Kalau ngomongin naiknya, potensinya ya seperti yang kita lihat selama 4 tahun terakhir aja BBCA naik terus ekuitasnya ya kan, labanya naik terus. Bahkan di detik video ini direkam, ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir, laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Jadi soal kenaikannya kita nggak usah ngomongin, soal resikonya yaitu tadi selama 2 tahun ya resikonya cuman turun ke harga 8.179 gitu ya. Oke. Kesimpulannya BBCA ekuitasnya bagus, labanya bagus ya. Berarti itu mewakili fundamentalnya mewah ya. Soal valuasi kalau dari sudut pandang dividen udah kemahalan ya. Tapi kalau dari sudut pandang growth, dari sudut pandang nggak pakai dividen, mungkin dari sudut pandang BBCA yang terus bertumbuh ya, mungkin jadi bagus. Saya nggak tahu sudut pandang yang lain gitu kan, saya cuma tahu sudut pandang dividen gitu. Tapi dengan perhitungan dividen, resikonya kalau niat ngehold sampai 2 tahun ke depan itu cuma minus 1,2%.
2%. Ngomongin potensinya itu udah di luar perkiraan kita. Tinggal ngeliat aja kayak gimana harganya kan terjadi di BBCA selama 2 tahun ke depan gitu ya. Dividen rutin nggak pernah bolong, DPR-nya juga jelas tahun ke tahun. Ya udah, nggak ada kurangnya. Tinggal buat Anda yang udah kesemsem, udah tahu resikonya cuma segitu gitu, misalnya mau masuk silahkan gitu. Kalau saya enggak, karena saya stick to the rule, stick terhadap metode valuasi saya sendiri gitu ya. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Oh ya, penutup dan pengingat ya. Sebagai penutup, kalau Anda suka channel ini ya, isi materi ini, silakan subscribe. Dan kalau sampai detik ini Anda nonton nggak ada manfaatnya sama sekali, seperti kata-kata saya di awal video, silahkan tarik subscribe Anda tarik lagi like Anda gitu. Tapi kalau suka ya silakan subscribe, silakan like, komen BBCA boleh, itu menyenangkan hati saya gitu ya. Dan sebagai pengingat, ada bocoran 3 daftar saham yang layak invest bagi saya ya. Layak invest bagi saya karena fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Link aksesnya ada, saya taruh di deskripsi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.